Shalom, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Jangan malu meminta kepada Tuhan. Ketika seseorang sedang berada dalam situasi terdesak, biasanya orang tersebut akan berusaha untuk mencari pertolongan. Dalam keterdesakan itu biasanya orang akan berusaha untuk mencari pertolongan, ya. Saya mau mengajak kita semua bagaimana kita belajar supaya kita tidak malu meminta kepada Tuhan. Hal yang seperti ini biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, mengapa kita tidak perlu malu datang meminta kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Yesus mengumpamakan pertolongan Tuhan seperti cerita ini. Kita sebagai sahabatnya bisa kapan saja datang kepada Dia untuk memohon sesuatu kepadanya lewat doa-doa kita. Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Terkadang kitalah yang membatasi waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Bagi Yesus tidak ada hari libur. 24 jam Yesus selalu terbuka bagi siapa saja yang meminta tolong kepadanya. Terkadang kitalah yang membatasi waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus, Tuhan adalah sahabat kita dan Dia tidak dibatasi oleh waktu. Mari datang sama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, datanglah kepadanya lewat doa-doamu kapanpun, karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu malu untuk datang meminta kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu membuka pintu bagi yang mengetuk. Ketika kita tidak malu datang kepada Tuhan mengetuk pintu, saya percaya pintu akan dibukakan kepada kita. Semakin keras kita mengetuk pintu kepada Tuhan, semakin keras kita gigih meminta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan pintu buat kita. Bukan berarti saya katakan kita harus mengetuk dengan keras. Tuhan tidak tahu apa yang menjadi permohonan kita. Tuhan itu tahu, Tuhan itu tahu segala-galanya. Tapi terkadang Tuhan mau melihat respon kita. Apakah kita gigih, kita setia terus-menerus meminta kepada Tuhan, atau justru kita mengetuk baru satu kali kita sudah berhenti. Tapi marilah kita belajar di dalam keterdesakanmu. Mari ketoklah, datang kepada Tuhan. Ketok pintu itu, semakin keras engkau mengetok, saya percaya Tuhan akan membukakan pintu buat saya dan saudara. Jangan biarkan iblis mengintimidasi hidupmu oleh karena engkau merasa saya tidak layak datang sama Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketok pintunya. Tuhan Yesus penuh kasih dan rahmat, Dia pasti akan membukakan pintu bagi kita. Poin yang ketiga atau yang terakhir, mengapa kita tidak perlu malu meminta kepada Tuhan? Yang terakhir, yaitu karena Tuhan pasti memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan menjelaskan pemberiannya yang terbaik bagi sahabatnya yang meminta kepadanya. Terkadang kita sendiri yang membuat diri kita itu sulit, ya. Sebenarnya Tuhan itu begitu terbuka untuk kita datang kepada Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan kita datang kepadanya. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan iman. Saya percaya mengetok itu pasti disertai dengan iman. Kalau cuma mengetok biasa, berdoa biasa-biasa saja, saya percaya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengetok dengan iman, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan minta apa yang menjadi keperluanmu, tapi mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu, dan pastikan bahwa itu dikehendaki Allah, sehingga yang terbaik itu akan kita terima. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, supaya mulai hari ini mungkin engkau masih merasa malu atau tidak mau datang kepada Tuhan oleh karena mungkin engkau diintimidasi oleh iblis, ya, kamu tidak layak, atau Yesus itu tidak ada waktu untuk mendengar doamu. Jangan. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Atau mungkin karena kita merasa bahwa pintu sudah tertutup, ya. Ini sudah tengah malam, pintu sudah tertutup. Tuhan tidak mungkin lagi untuk menolong saya. Tidak. Sekalipun pintu sudah tertutup, saya yakin ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuka pintu buat kita. Amin untuk firman Tuhan.